Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini aku masih seputar tanaman, tentang jenis-jenis tanaman hias yang ada di dalam rumah yang instagramable. Salah kan cara ngomongnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini aku masih seputar tanaman. Nah, aku mau ngasih tahu nih buat teman-teman, untuk video kali ini jenis-jenis tanaman yang cocok untuk di dalam rumah yang rekomen. Nah, yang pertama nih, langsung kita ke aglonema dulu ya. Yang pertama ada aglonema. Nah, ini pernah aku upload juga di video aku sebelumnya untuk aglonema LOD. Dan di sini aku juga mau update harganya juga dari beberapa jenis tanaman yang cocok di dalam rumah, yang mungkin bisa buat informasi buat teman-teman juga ya. Nah, yang pertama ini ada aglonema LOD atau Light of Diamond ya. Di sini kurang lebih karena udah agak lebat, kisaran harganya tuh sekitar 700-an lebih gitu. Tapi karena mungkin aku waktu itu ada kekurangan itu ya, jadi mungkin bisa turun. Nah, ada juga aglonema Dut Anjamani seperti ini juga bisa ditaruh di pojokan ruangan atau di atas meja seperti itu nih. Bagus kan? Dengan hiasan pot ranjang seperti ini. Ranjang ya, ranjang rotan. Ini lucu banget, biasa aku suka taruh juga kadang di samping akuarium gitu. Nah, ini untuk aglonema Dut Anjamaninya ini sekitar harganya bisa sekitar 150 ribuan lebih ya, tapi ya kurang lebih lah segitu. Nah, ada juga aglonema ini tapi aku lupa aglonema apa gitu. Oke, lanjut ke tanaman yang rekomen juga nih. Yang kedua ada Monstera adansonii atau bisa disebut juga janda bolong. Nah, ini juga salah satu tanaman yang kekinian, biasa disebut janda bolong juga karena tanaman ini unik ya, ada bolong-bolongnya gitu. Dan memang ini cocok untuk ditaruh di dalam ruangan ataupun di luar. Nah, kalau di dalam ruangan juga, apalagi di bawah sinar lampu ini bagus banget, jadi kelihatan eksotik gitu, bagus kan? Nah, ditambah dengan potera-potanya, jadi lucu banget nih. Ini untuk Monstera adansonii ini atau yang disebut janda bolong ini, harganya sebenarnya nggak termasuk mahal ya, karena ini kan masih sedikit, kecuali kalau yang udah rimbun sekali, nah itu mungkin bisa ratusan ribu. Nah, ini aku juga belinya masih murah, masih di bawah 50 ribuan gitu. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya yang ketiga ada Monstera deliciosa yang besar ya, atau yang king. Nah, ini mungkin salah satu tanaman favorit aku juga, dan ini juga sangat familiar dan lagi hits ya, karena tanaman Monstera deliciosa ini mungkin banyak dikunjungi teman-teman pecinta tanaman. Nah, ini cocok juga dan rekomen juga buat kamu buat naruh di pojokan rumah atau di dalam rumah ya, di samping ruang televisi atau di samping sofa. Ini bagus banget karena selain warnanya yang bagus dan menyejukkan, juga dia menyerap polusi juga gitu. Bagus kan? Nah, ini aku taruh juga dengan pot keramik seperti ini. Ini bagus juga untuk pemanis. Bisa kamu taruh juga di atas meja yang besar atau yang lebih berat, karena ini ukurannya bebannya agak berat ya. Jadi kalau mejanya seperti ini takutnya nggak kuat gitu.
Nah, oke. Lanjut lagi ya. Kita lanjut ke tanaman selanjutnya yang rekomen buat kamu di dalam rumah. Tanaman Dischidia variegata. Nah, ini seperti ini. Ini hampir sama kayak Hoya gitu ya. Cuman dia modelnya beda gitu. Terus ada corak-corak warna putih, agak sedikit putih hijau. Nah, ini cocok juga buat ditaruh di rumah, mungkin ditaruh di tempat yang agak sedikit tinggi karena ini kan jatuhnya merambat seperti ini. Gitu. Ini mungkin ditaruh di lemari hias atau bisa ditaruh di tempat meja yang agak tinggi. Gitu. Dan untuk harganya, untuk update harganya ini Dischidia variegata ini kisaran 150.000 sampai 170.000 ya guys. Nah, ada info juga nih buat teman-teman. Jadi untuk tanaman ini, karena untuk tanaman di dalam rumah ini, teman-teman tetap harus seminggu sekali taruh keluar untuk mendapatkan cahaya matahari agar dia bisa fotosintesis gitu guys. Karena tanaman ini, kecuali kalau memang teman-teman taruh di dalam rumah yang memang terkena sinar matahari, itu boleh, nggak apa-apa, nggak harus ditaruh keluar gitu ya guys ya. Oke, kita lanjut yang kelima. Ini ada tanaman Philodendron merpati. Nah, ini guys, bagus banget ya untuk tanaman Philodendron merpatinya ini. Nah, untuk tanaman Philodendron merpati ini juga termasuk tanaman yang kekinian juga, dan mungkin orang bisa lihatnya tuh kadang suka ketuker sama monstera, padahal bukan monstera, ini Philodendron loh ya. Nah, ini untuk updatean harganya itu sekitar 100 sampai 200.000. Nah, ini juga cocok untuk di dalam rumah, tapi tetap harus terkena sinar matahari. Nah, aku juga mau informasi nih ke teman-teman. Jadi untuk Philodendron merpati ini sebenarnya yang di pot ini aku stek dari di sini nih guys. Akhirnya aku tanam kembali untuk repot ulang, ditaruh di pot yang satunya ini. Jadi untuk memperbanyak Philodendron merpati ini. Gitu. Nah, ini masih baru gitu ya. Ini aku lupa nama Philodendronnya apa. Dulu nih ukurannya besar gitu, cuman tinggal yang ini doang deh. Nah, ini kisaran 100.000 juga untuk updatean harganya, ini bagus juga loh. Nah, tanaman ini juga harus kena sinar matahari ya guys. Oke, kita lanjut. Yang keenam ada tanaman Sansevieria. Nah, untuk Sansevieria ini mungkin familiar untuk teman-teman, dan tanaman ini kenapa cocok banget di dalam rumah, karena memang tanaman ini menyerap polusi udara dan radiasi. Nah, ini cocok juga untuk yang di dekat TV atau elektronik karena dia menyerap radiasi untuk yang gelombang-gelombang kayak gitu, gelombang dari televisi atau mungkin handphone seperti itu. Nah, ini juga bagus untuk polusi udara karena dia menyejukkan udara di dalam rumah. Ini untuk updatean harganya, kalau Sansevieria yang atau bisa disebut juga lidah mertua, ini sekitar 170.000-an lebih kalau agak sedikit rimbun seperti ini dan udah lebih panjang ya. Ada juga untuk Sansevieria, jenis Sansevieria lainnya seperti ini. Tapi ini aku lupa nama Sansevierianya apa. Ini juga cocok untuk di dalam rumah. Nah, ini untuk tanaman Sansevieria ini tetap harus kena sinar matahari atau bisa 3 hari sekali atau seminggu sekali minimal kita taruh keluar gitu untuk mendapatkan sinar matahari. Dan untuk siramnya juga, untuk penyiramannya atau perawatannya nggak terlalu sulit. Dia tidak terlalu banyak air untuk Sansevieria ini. Oke guys, kita lanjut yang ketujuh. Ada tanaman kuping gajah.
Nah, untuk tanaman kuping gajah mungkin saat ini lagi hits kembali ya, karena sebenarnya waktu aku kecil tanaman kuping gajah ini banyak sekali aku temukan, tapi mungkin hits kembali di saat pandemi saat ini. Dan ini juga salah satu tanaman yang bisa kita hias di dalam rumah atau kita taruh di dalam rumah gitu. Selain warnanya yang hijau yang cukup menyegarkan pandangan mata, juga modelnya yang unik. Nah, ini bisa kamu taruh di pojokan rumah atau mungkin di atas meja, itu juga bagus. Oke, lanjut yang ke-8 ada tanaman sirih gading. Nah, ini untuk tanaman sirih gading bisa ditaruh sebagai hiasan di meja dalam rumah kamu, karena selain tanamannya ini warnanya bagus dan juga rimbun, juga bisa menyegarkan juga ya dalam ruangan. Nah, untuk sirih gading ini sempat aku posting juga kemarin jenis-jenis sirih gading. Nah, ini sirih gading hijau ya. Nah, ini untuk sirih gading yang jumbonya, ini aku taruh di pot seperti ini dan isinya cuma air. Tuh, ini udah merambat, udah akarnya udah banyak juga. Oke, selanjutnya yang ke-9 ada tanaman Syngonium batik dan Syngonium pink. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya dari tanaman Syngonium batiknya dulu. Nah, ini salah satu tanaman yang rekomen buat di dalam rumah juga. Selain di luar rumah, kita bisa taruh di dalam rumah. Kenapa? Karena selain tanamannya cantik, nah ini untuk coraknya tanamannya batiknya ini bagus ya, indah sekali. Warnanya tuh hijau, terus ada sedikit corak-corak yang bukan berantakan ya, apa ya, kayak mungkin dibilang batik karena dia tuh kayak sedikit kayak anyam gitu loh. Bagus sih. Nah, ini cocok untuk di dalam rumah, ditaruh di pojokan atau mungkin di atas meja seperti itu. Selain warnanya juga hijau, yang membuat mata kita segar, juga bisa mengurangi polusi udara di dalam rumah. Nah, selanjutnya nih untuk yang Syngonium yang pink. Kenapa warna pink? Yang jelas Syngoniumnya ini warnanya pink, makanya dibilang Syngonium pink seperti ini. Nah, ini aku taruh di satu pot karena memang Syngonium pinknya juga belum terlalu banyak. Nanti mungkin kalau sudah banyak akan di stack dan di repot ulang di pot yang satunya agar diperbanyak. Tapi karena ini masih sedikit, jadi untuk mempercantik aja. Jadi ada Syngonium yang batik dan ada yang warna pink gitu. Nah, ini untuk update harganya Syngonium batik dan Syngonium pink ini kisaran di bawah 50 ribuan lah gitu. Jadi nggak terlalu mahal juga ya, dan memang ekonomis lah untuk harga segitu dan bisa mempercantik ruangan kamu juga. Nah, ini sedikit tips juga buat teman-teman untuk tanaman yang ada di dalam rumah ini. Untuk penyiramannya itu tidak terlalu banyak dan mungkin sekitar 2 hari sekali atau 3 hari sekali seperti itu. Jadi tanaman yang di dalam rumah ini tidak butuh banyak air, dia hanya yang penting ada sinar matahari dan ada sedikit cukup air, ya cukuplah untuk 3 hari sekali disiramnya. Jadi jangan terlalu banyak, jangan setiap hari juga karena bisa mati. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan mungkin ini juga bisa buat rekomendasi kamu buat ada di dalam rumah untuk tanaman-tanaman yang kamu cari saat ini ya. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube aku, like ataupun komentar di bawah ini jika kamu punya tanaman hias di dalam rumah yang kira-kira rekomen yang selain ada di rumah aku ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.